Sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Iya, udah kedengeran kok. Kedengeran, Kak. Oke, thank you. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Saudara Muhammad Al-Faiz Kisma Autar selaku Lead GDSUG periode 2022-2023 dan selaku instruktur kita untuk kelas malam hari ini, serta teman-teman yang sudah hadir di room ini sekarang. Selamat datang di weekly class Git pertama kita dengan tema Get to Know Git. Nah, perkenalkan, namaku Meta Berliana sebagai moderator yang akan memandu jalannya kelas untuk hari ini. Nah, sebelumnya aku mau info ini ke teman-teman. Kalau kita punya kejutan menarik yang akan diumumkan di week terakhir atau di week ketiga. Jadi, untuk itu pastiin teman-teman tetap berpartisipasi dan antusias menjalankan kelasnya ya. Nah, teman-teman bisa subscribe ke YouTube kita, atau follow Instagram kita, connect LinkedIn, atau join Discord untuk diskusi. Untuk menunjukkan antusiasme teman-teman, teman-teman bisa banget nih upload snapgram atau story pas teman-teman lagi ngikutin kegiatan kelas ini, dan jangan lupa untuk tag kita di @gdscug. Nah, pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai pengenalan version control, pengenalan Git, hingga konsep dasar Git. Tapi sebelum itu, kita bakal dengerin sambutan terlebih dahulu dari lead kita kepada Kak Faiz, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Meta. Oke, untuk teman-temannya, aku mau lihat dong, untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Aku mau lihat semangat teman-teman di hari Jumat ini, di sebenarnya bulan UTS, tapi masih mau belajar di malam hari ya. Oke, sip. Thank you semuanya. Oke, perkenalkan, aku Faiz, selaku GDSC Lead tahun 2023. Weekly Git ini merupakan weekly class pertama pada periode tahun 2022-2023. Saya mengharapkan dari adanya weekly class Git ini teman-teman jadi paham sebenarnya apa itu version control system, kegunaannya apa, terus nanti bisa aku harapin kalian bisa menggunakan Git untuk berkolaborasi antar teman kalian ketika mengerjakan project. Kayak gitu. Ikutin terus wiki kelas kita dari awal sampai akhir, karena kita bakalan ngasih beberapa adalah spesial di akhir yang nggak bakal aku sebutin di awal. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Boleh aku kembalikan ke Meta. Oke, terima kasih Kak Faiz atas sambutannya. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja guys, kita mulai materinya ya. Nah, materinya instruktur lagi balik lagi ke Kak Faiz. Untuk Kak Faiz, dipersilakan. Oke, kembali lagi ke aku. Oke, terima kasih Meta. Oke, aku share screen dulu ya. Oke. Oke, apa udah terlihat teman-teman? Dari share screen? Sudah, Kak. Oke, thank you. Oke, untuk week pertama ini kita bakal belajar version control system, atau yang biasa yang populer digunakan itu adalah Git. Oke, pertama-tama pengenalan version control system terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, aku mau nunjukin sebenarnya sebelum dan sesudah adanya version control system itu gimana. Oke, pertama-tama mungkin kalian pernah lihat atau buat struktur folder kayak gini. Kalian ngerjain skripsi, ngerjain tugas kan skripsi yang tingkat 4 ya, sorry. Ngerjain PI mungkin yang tingkat 3. Atau mungkin kalian suka ngedesain atau ngedit Photoshop atau Premiere Pro, pasti sering melihat ngebagi folder atau versioning kayak begini. Atau mungkin kayak gini ya, kalau misalkan kalian bikin skripsi. Atau mungkin kalian minta codingan ke temen, akhirnya bagi-baginya via WA gitu kan. Sebagai contoh misalkan si Pak Tatang gitu, minta codingan saya gitu, lalu dikirimlah lewat WA. Oke, sebenarnya kan ini agak pusing gitu kan ya, untuk koordinir dari dari file-file tersebut gitu kan. Kenapa kita perlu banyak file untuk sebenarnya cuma satu buah dokumen aja gitu kan. Nah,
Oleh karena itu, kita bakal menggunakan version control system untuk mengatur itu semua. Nah, version control system diantaranya itu ada Git, Mercurial, atau mungkin Subversion. Mungkin untuk Mercurial dan Subversion ini agak jarang ya teman-teman, karena logonya jarang digunakan untuk open source project kalau misalkan di umum ya. Bisa digunakan Git. Oke, jadi sebenarnya dari ketiga logo tersebut, sebenarnya itu ada 3 jenis macam-macam dari version control system. Yang pertama itu ada local version control, terus ada central version control, dan ada distributed version control. Dari ketiga ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita mulai aja dari local version control. Jadi ibarat kata dari namanya aja lokal. Jadi version control system ini bersifat hanya ada di komputer pribadi kita. Terus dia itu cuman ya mencatatnya di lokal, nggak bisa terhubung ke internet. Kemudian keuntungannya adalah kita nggak memerlukan server untuk nyimpen si local version control itu atau perubahan-perubahannya gitu kan, karena memang udah disimpan di lokal komputer kita. Nah ini contoh ilustrasinya kayak yang tadi, ketika kalian bikin skripsi .docx, kemudian kalian simpenlah versi-versi yang misalkan versi satunya itu berisikan bab 1, terus nanti ketika kalian mau lanjut ke bab 2, kalian ketiklah bab 2-nya, kemudian kalian save lagi, dan seterusnya sampai kelar gitu kan skripsinya. Seperti itu. Itu contoh ilustrasi kalau untuk local version control. Kemudian yang kedua itu ada centralized version control. Ini penyempurnaan atau bisa dibilang agak lebih bagus lah daripada local version control, karena datanya itu disimpan di suatu server, kemudian memudahkan pengguna untuk berkolaborasi antar pengguna dalam mengerjakan satu buah file. Jadi kalian sama teman kalian tuh bisa ya berbagi kerjaan gitu kan, karena nanti dokumennya itu antara punya kalian dan punya teman kalian itu jadi satu. Terus kelemahannya tidak dapat diakses secara offline karena dia bersifat centralized. Kemudian untuk yang karakteristik central version control system ini, itu cuma hanya riwayat file hanya disimpan pada server, sedangkan di klien itu nggak nyimpan riwayatnya sama sekali. Kayak gitu teman-teman. Oke, nah ini contoh ilustrasinya. Jadi anggap aja ini servernya. Anggap aja ini servernya. Jadi nanti misalkan komputer 1 melakukan perubahan, dia bakal ngirim perubahan itu langsung ke servernya. Sehingga ketika komputer 2 mengakses, dia itu langsung dapat si versi 3. Cuman kelemahannya karena dia centralized version control system, ketika komputer 1 nggak punya akses ke internet, akhirnya ini potong akses atau jalurnya untuk ngambil ke server centralized-nya, kayak gitu teman-teman. Nah, demikian juga untuk komputer 2. Ketika komputer 2-nya itu nggak bisa mengakses internet, otomatis dia nggak bisa mengakses dokumen si skripsi doc-nya itu. Oke, sampai sini aman? Mungkin boleh ditulis komentar aja. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau kecepatan, langsung kabarin aja. Aku bisa ngeliat kok di kolom chat-nya. Oke, lanjut ke yang agak lebih sempurna atau lebih kompleks lagi, distributed version control, di mana setiap dari file history riwayat file itu terdistribusi antar klien. Ibarat kata, iya benar Hanif, kalau misalkan centralized, kalau nggak sambung ke internet nanti nggak ke-update, benar kayak gitu. Kemudian untuk distributed version control ini untuk men-tackle hal tersebut. Jadi ketika kalian kondisi offline, kalian masih bisa mengakses file tersebut dan masih bisa nge-update dari file yang kita ubah tadi, karena dia terdistribusi. Jadi masing-masing klien itu punya riwayat filenya masing-masing dan nanti bisa dikumpulkan di
suatu server. Nah, ini contohnya. Yang tadi aku bilang. Jadi, misalkan di server punya satu keutuhan riwayat filenya, itu bisa di-cloning atau misalkan di-copy dari server ke lokal komputer 2 ataupun lokal komputer 1. Dan dengan distributed version control system ini, kalian juga bisa berbagi antara komputer 1 ke komputer 2 secara langsung ya, ibarat kata gitu. Sip. Nah, itu untuk macam-macam version control system. Sekarang kita masuk ke pengenalan Git. Nah, sejarah singkatnya itu, kenapa Git itu diciptakan? Git itu diciptakan untuk pengganti dari version control system yang ada di project Linux kernel ya. Mungkin kalau mungkin teman-teman, aku kasih tunjuk aja. Oke. Nah, ini. Jadi ceritanya si Linus Torvalds ini menggunakan dulunya bukan Git, dia pakai Bitkeeper untuk manage source code dari Linux kernel system. Oke, di sini teman-teman ada yang tahu Linux nggak sebelumnya? Mungkin boleh ditulis aja di kolom message ya. Atau mungkin teman-teman ada yang pakai Linux sekarang? Kalau aku pakai Windows jadi sorry ya. Ya, pakai kita. Oke, mantap. Oke, jadi Git itu diciptakan oleh pembuat Linux itu tersendiri untuk ngatur si version control system, untuk ngatur si project kernel tersebut, kernel Linux itu. Hebatnya, si keunggulan dari Git ini daripada Bitkeeper adalah Git itu bisa bisa ngehandle sampai ribuan riwayat file. Bisa dilihat di sini perubahan atau riwayat file yang ada di kernel Linux itu sebesar 1 juta perubahan ya. Jadi, kalau kalian lihat ini benar-benar besar, gitu. Cukup banyak perubahannya. Dan ini benar-benar gede banget. Bisa, let's say, source code ini bisa sampai 5 giga. So, Git ini cukup cepat karena ada beberapa teknik-teknik yang dipakai sama si Linus Torvalds ini untuk menciptakan Git, nanti dibahas di slide selanjutnya. Oke, jadi Git itu menggunakan penerapan distributed version control, yang dimana setiap klien itu bisa nge-copy semua riwayat filenya. Kemudian karena dia keunggulan dari Git adalah dia nggak 100% membutuhkan server untuk melakukan perubahan atau melihat riwayat file. Hal ini dikarenakan dalam Git, semua riwayat project akan selalu diduplikasi, baik itu di server ataupun di lokal komputer. Jadi Git juga bisa digunakan sebagai local version control, kayak gitu. Terus setiap perubahan yang terjadi di Git itu bakalan selalu dibuat signature atau sebuah tanda. Kayak yang tadi kita bisa lihat itu commits, itu menggunakan algoritma hashing SHA-1. Hal ini menjadikan perubahan sekecil apapun pasti bisa dideteksi oleh Git itu sendiri. Nah, kemudian uniknya kenapa pakai hashing SHA-1 ini, karena kita nggak mungkin sih, memang sengaja, karena dengan hashing yang nggak begitu kompleks itu, nggak begitu kompleks karena pakai SHA-1, bisa mempercepat atau mempermudah proses pembacaan riwayat file dari suatu project, seperti itu. Kemudian semua hal yang terjadi di Git itu secara otomatis bakalan dicatat. Hal ini menjadikan perubahan apapun di Git pasti selalu bisa dikembalikan ke versi sebelumnya. Nanti kita bakal belajar maksudnya itu apa ya, apa bisa dikembalikan ke versi sebelumnya. Nah, kita belajar ke konsep dasar Git. Oke, tadi kan aku sempat sebut bukan repository, server. Jadi sebenarnya server yang aku maksud itu adalah repository. Repository merupakan sebutan project di Git. Nah, kita bisa membuat folder kosong atau folder yang sudah berisi file, lalu membuatnya sebagai Git repository. Atau kita bisa melakukan cloning Git repository yang sudah ada di server Git. Server Git di sini bisa merupakan GitHub, GitLab, Bitbucket, atau lain sebagainya ya.
seperti itu. Nah, gimana kita membuat repository? Itu cukup mudah. Oke, kita bakal melakukan git init ya. Mungkin di sini teman-teman sudah pada install gitnya. Bisa di reply aja di follow message. Apakah aman, udah pada install git atau belum? Mantap, udah pada install. Thank you. Oke, mantap. Oke, untuk teman-teman yang udah install Git, terima kasih banyak. Oke, kita bakal bikin repository baru ya dengan Git init. Ini aku contohin aja di folder mana aja. Aku mau rapih taruh di sini. Kita semua working directory. Terus kalau di sini ada yang pakai code editor selain Visual Studio Code, boleh ditulis aja di kolom message. Sejatinya nggak masalah, nggak banyak perbedaan. Mau pakai text editor apapun. Sini aku bakal open folder. Klik git, working directory, nanti di select folder. Oke, untuk teman-teman, untuk munculin terminal kayak yang ada di sini, kalian bisa mengakses itu dengan cara pencet Ctrl sama ESC. Nah, nanti muncul di bawah. Nah, kayak gitu. Bukan ESC. Di bawahnya escape yang ini nih, tanda tilde ini. Nah, ini. Kontrol sama ini. Jadi kalau dipencet nanti muncul. Kayak gitu. Atau mungkin kalian bisa ditarik aja dari bawah ke atas. Kayak gini. Sampai sini aman, teman-teman? Oke. Enggak. Buram ya. Teman-teman ada yang buram nggak? Kalau buram kabarin aja. Oke, kita gedein. Ya, sekali. Nah, bisa pilih terminal di atas sini. New terminal. Oke, buram. Thank you. Kalau sekarang gimana? Masih buram kah? Oke, sip, mantap. Oke, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Sip. Oke. Oke lah, ini aja. Sepertinya saya butuh 2 monitor ya. Oops, ke bawah dia ke sana. Sip. Oke. Oke, kalau udah aman, kita lanjutin aja. Kita lakukan git init. Git init kayak gini. Nah, nanti, ini kan nggak kelihatan apa-apa. Nanti kalau misalkan cara munculin directory, kita buka directory-nya. Misalkan kalian udah ngidupin view show hidden items, kalian bisa nemuin
dia bakal otomatis kebikin .git di sini. Kayak gitu. So, oke. Ya, .git ini tuh berisikan suatu konfigurasi dari Git itu tersebut. Di sini ada, kalau misalkan di double click, kalian bisa lihat ada hooks, ada info, ada objek, banyak. Jadi di sini adalah program Git itu tersendiri ya, alias version control system itu untuk di suatu folder itu sendiri. Jadi dia bakal nge-tracking perubahan yang ada di sini. Kalau kalian udah initialize empty Git repository, jadi kalian bisa ketik git status untuk lihat statusnya. Nah, di sini statusnya no commit yet, nothing to commit, karena belum ada perubahan apa-apa di folder itu. Makanya dia nothing to commit. Terus, oke, mari kita balik ke presentasi. Nah, ini sama ya, ketika kalian git status, bakal muncul no commit yet. Jadi, git status ini berfungsi untuk melihat status dari project repository kita. Misalkan dia nanti ada perubahan kah, ada yang di-delete, dihapus, ditambahin barisnya, dan lain sebagainya, nanti bakal muncul di git status. Oke, kemudian kita belajar workflow. Jadi, di dalam penggunaan git tersebut, ada namanya sistem workflow-nya. Kayak gimana tuh? Oke, kita bakal langsung pelajarin aja. Jadi, di workflow git itu ada 3 state. Yang pertama itu modified, yang kedua staggered, kemudian yang ketiga committed. Kayak gitu. Modified artinya kita mengubah atau menambah atau mengedit, menghapus file, namun belum disimpan secara permanen di repository atau di project kita itu ya. Kemudian kalau staggered artinya kita menandai modifikasi seperti tadi, nambahin file, rename, hapus, atau apapun itulah yang merubah susunan tatanan working directory tadi. Kemudian terhadap file akan disimpan secara permanen ke repository. Jadi staggered ini nanti bakal masuk ke committed atau nanti permanen disimpan. Kemudian committed artinya data sudah aman disimpan di repository. Jadi ketika kalian modifikasi tapi belum masuk ke committed, kemungkinan besar file yang diubah itu bisa hilang karena belum di save permanen ke repository. Nah, masuk ke tree section. Tadi kan sempat disinggung working directory, repository, dan lain sebagainya. Jadi, 3 step sebelumnya di dalam Git dilakukan di section yang berbeda-beda, yaitu yang pertama working directory, staging area, sama repository. Saat kita melakukan modifikasi file, itu dilakukan di working directory, yaitu folder ini. Ini masuknya ke working directory sebutannya. Kemudian staging area merupakan section di mana file sudah disiapkan untuk disimpan secara permanen. Di staging area, semua informasi perubahan file akan disimpan. Jadi, sebelum masuk ke permanen, semua perubahan itu disimpan di staging area. Itu statusnya antara mau disimpan atau mau dihilangkan aja, gitu kan. Masuknya ke staging. Iya, sebutan dari directory itu maksudnya untuk folder ya. Kemudian repository merupakan tempat di mana semua file dan database riwayat versi file disimpan, kayak gitu. Jadi working directory itu masuk ke file yang nanti status state-nya dimodified, ya kan. Kalau dia masuk staggered, berarti state-nya itu masuk di section staging area. Kalau misalkan state-nya itu committed, berarti dia masuk ke section, udah masuk ke repository, udah disimpan secara permanen. Kayak gitu. Oke, sip. Nah, ini dia. Ya, urutan workflow-nya. Jadi ketika di working directory dilakukan perubahan untuk pindah ke ke section staging area, itu cara pemindahannya menggunakan command git add. Jadi file-file yang dirubah nanti bakal di add
untuk masuk ke staging area. Nanti setelah dari staging area ini, ketika kita udah mantap gitu dengan perubahannya, kita bakal pindahin ke repository untuk disimpan secara permanen dengan komen git commit. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ini contoh diagram workflow-nya. Jadi ketika di working directory-nya ada file versi 1, kemudian kita git add, dia masuk ke file versi 1 itu masuk ke staging area. Oke, terima kasih Hanif udah nanya. Untuk proses commit dan add itu nggak perlu internet ya. Jadi itu bisa dilakukan di lokal komputer kita sendiri. Kayak gitu. Terima kasih atas pertanyaannya Hanif ya. Kemudian, oke, ini kan udah masuk staging area. Kemudian nanti kalau misalkan dari staging area, mau masukin ke repository dengan cara di commit tanpa internet, itu menggunakan git commit. Jadi dari keseluruhan dari directory, staging area sampai repository sudah jadi file versi 1. Terus gimana kalau misalkan mau ada perubahan lagi gitu kan alias versi 2. Nah, di working directory-nya kita lakukan perubahan, terus kita kasih label dia itu versi 2. Terus untuk masuk ke level selanjutnya, di staging area kita git add. Jadi di staging area ini udah full versinya jadi versi 2, tapi di repository masih versi 1, karena versi 2 ini belum disimpan secara permanen. Nanti ketika udah git commit, file yang versi 2 ini udah disimpan secara permanen. Jadi susunannya seperti itu. Repository pasti menyimpan atau state-nya itu versi sebelumnya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja dulu kali ya. Kita kasih kuis aja dulu teman-teman. Boleh kakak operator lakukan sesi-sesi kuis. Aku serahkan ke kakak moderator juga ya. Nah, oke teman-teman, kita bakal refreshing sebentar sebelum lanjut ke sesi materi. Jadi kita bakal melakukan kuis atau buat seru-seruan aja lewat Kahoot. Jadi teman-teman boleh langsung akses Kahoot-nya dan sebentar ya, nanti kita tampilin kode untuk room Kahoot-nya. Nah, oke, teman-teman boleh langsung masukin aja game pin-nya. Oh ya, aku saranin kalian pakai nama asli ya. Karena gimana, Met? Mungkin di akhir ada suatu kejutan. Iya, biar lebih mudah ya tracking siapa aja yang antusiasmenya kelihatan ya.
Kira-kira kita tunggu sampai jam berapa ya, Kak Meta? Kita tunggu 1 menit lagi kali ya. Nanti baru kita lock buat start quiznya. Ayo teman-teman yang belum gabung langsung gabung aja. Baru 64 orang nih. Iya. Kita start sekarang aja kali ya. Udah lumayan. Gimana Kakak operator, aman? Gas, start operator. Oke, kita mulai ya guys. Pertanyaan pertama seputar get to know Git. Nah, yang pertama, siapa pembuat Git? Oke, teman-teman bisa langsung pilih aja jawabannya. Bapak kita semua nih. Kayak Jeff Dean kayaknya sih. Atau mungkin Linus Sebastian kayaknya. Wah, banyak nih yang benar. Rafli Dewanto untuk pertanyaan pertama. Keren-keren. Nah, pertanyaan kedua langsung aja. Ini nih, tadi masuk ke 3 mana ya? Centralized kah? Lokal kah? Atau decentralized? Ya, lumayan. Masih Rafli Dewanto, keren banget. Oke, yang lain jangan mau kalah ya guys. Ada berapa step tadi? Sebutin tuh tadi. 1, 2, 4 kayaknya. Oh, banyak yang benar. Masih Rafli Dewanto, keren banget nih. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Ya, project Git disebut dengan directory kali ya, Kak Rifki ya. Cukup kayak Masih Udah. dibikin Rafli Dewanto, keren banget. Rafli Rafli cepet juga tangannya. Latihan di mana itu? Master Git kayaknya. Sepertinya demikian. Calon-calon World Cup ya. Oh. Oke, kita lihat masih dipimpin oleh 3 teratas nih, nggak geser ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Oke teman-teman nih,
Kayaknya yang bikin story masih dikit ya. Aku mau nge-spill aja. Untuk teman-teman mungkin bisa dapetin kelas belajar di coding ya kalau misalkan aktif selama 3 pertemuan ini. Bisa salah satunya dengan cara bikin story dan mention GDC UC. Kayak gitu ya teman-teman. Oh, Firza langsung naik ke nomor 1 nih. Kita lanjut. Wih, Keren. Ingat nih, ya Argentina lawan Prancis. Pertanyaan ke-8. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Wah, banyak nih yang benar. Kita lanjut kita lihat dulu siapa nih. Gak berubah, guys. Oke, ke pertanyaan terakhir. Oke, kita lihat siapa 3 pemenangnya. Ada Kelvin di urutan ketiga. Ada Rafli Dewanto urutan kedua. Yang satu ada Firza. Keren banget, guys. Selamat buat yang udah menang. Buat yang lain juga terima kasih sudah berpartisipasi. Oke, kita lanjut kali ya. Disimpan aja kan dulu kalau di meta ya. Di screenshot dulu. Iya. Oke, habis ini kita mau lanjut ke sesi materi. Jadi, kepada Kak Faiz dipersilakan. Thank you semuanya. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi kan sampai di diagram workflow ya. Oke, tadi kan aku sempat mention ya, kalau misalkan ada versi ya namanya. Sebenarnya semua perubahan itu kita tuh nyebutnya versi, sebenarnya kita sebutannya itu adalah snapshot. Karena setiap perubahan itu bakal ke tracking di Git itu sendiri. Oke, kemudian sebenarnya semua perubahan yang dilakukan itu bisa dilakukan secara bersamaan untuk beberapa file. Jadi oleh karena itu namanya bukan versi ya. Misalkan teman kalian di klien A itu merubah file 1 di baris 3 sampai 6 misalkan ya. Cuman di klien kedua di komputer teman kalian itu merubah file 1 juga. Dan itu merubah cuman baris kelima aja. Nah, itu kan
sebenarnya kan agak aneh ya kalau misalkan disebut versi ya. Jadi sebenarnya sebutannya adalah snapshot gitu. Kemudian setiap snapshot ya atau perubahan itu bakal menghasilkan hash. Nah, hash itu jadi setiap snapshot yang kita lakukan itu semua akan menghasilkan hash sebagai identitas snapshotnya. Hash merupakan checksum untuk menghitung perubahan yang terjadi. Tadi kan sempat di-mention, Git itu menggunakan algoritma SHA-1 untuk menghitung hash. Hash yang dibutuhkan untuk menjaga data integrity sehingga jadi setiap snapshot itu uh, tidak bisa diubah karena semuanya itu unik gitu kan. Jadi kalau misalkan susunannya itu berubah, hash-nya nggak cocok gitu kan antar klien, otomatis repository atau project kita itu bisa disebutkan rusak gitu ya teman-teman. Nah ini contohnya ya. Jadi ketika kalian bikin snapshot yang pertama, otomatis dia itu nggak punya parent. Terus snapshot itu juga berpengaruh pada siapa pembuatnya, apa yang diubah, sama message-nya. Jadi masing-masing kondisi itu bakal membuat hash yang berbeda. Mau commitnya misalkan message itu baris pertama semuanya nih, tapi nanti pasti hash-nya akan berbeda karena mereka itu punya parent yang berbeda. Bisa dilihat di sini kayak gini. Jadi misalkan yang commit yang pertama snapshotnya itu baris pertama dengan hash 98sfd34, terus membuat perubahan di baris kedua itu punya parent 98sfd34, terus pas di commit dia menghasilkan 32sad87. Berlanjut juga misalkan bikin perubahan lagi, punya parent atau versi sebelumnya, terus nanti menghasilkan snapshot 73kse47 gitu kan ya. Nah mungkin kalau misalkan nggak ke masih kurang dari diagram ini, kita bisa head over lagi ke project yang ini ya. Jadi misalkan commit ini sebutannya 522D522 ini ya. Coba kita klik kanan, open in new tab. Nah, di sini dia bakal nunjuk parent-nya itu ada satu, si F2FF0C4. Coba kita lihat lagi ke yang utama. Nah, coba kita copy ya, biar cepat. Nah, ternyata F2FF0C4 ini itu punya snapshot dari yang sebelumnya. Coba kita buka lagi yang ini, yang si F0C4 itu punya parent lagi. Coba kita Ctrl C, Ctrl F. Nah, dia itu bakal beruntun kayak gitu. Nah, misalkan suatu ketika dari ketiga commit ini, salah satunya itu ada yang nggak ada, otomatis dari commit sini sampai sini, sampai paling atas, ya sampai atas banget itu, susunannya rusak. Karena parent-nya itu udah nggak sesuai. Kayak gitu teman-teman. Jadi integrity dari Git ini sangatlah terjaga karena dari masing-masing commit atau snapshot itu memiliki rewrite file yang saling berkesinambungan. Kayak gitu teman-teman. Oke. Terus ada juga perhitungan hash, tadi sempat disinggung. Perhitungan hash itu dilakukan tidak hanya dari perubahan filenya, namun juga dari parent, outer, dan message. Jadi artinya perubahan yang terjadi pada snapshot sebelumnya, maka akan menimbulkan efek berantai, karena semua hash selanjutnya akan berubah. Oleh karena itu, hal tersebut tidak bisa dilakukan di Git. Maksudnya, misalkan kalian ngelakuin perubahan yang tadi tuh, kalau misalkan satunya hilang, otomatis itu nggak bisa dilakukan di Git itu sendiri. Kayak begitu. Kemudian ada lagi sebutannya head. Head ini merupakan shortcut atau pointer untuk menunjuk hash yang paling atas atau yang paling akhir. Karena kenapa butuh head? Karena untuk nulisin hash panjang ini itu kan panjang banget gitu kan ya. Jadi dipermudah dengan kita sebutannya head. Jadi ini misalkan ini head. Ini misalkan head di atas 1.
atas 2, kalau nggak salah gitu. Dan selanjutnya berkelanjutan. Misalkan mau ngitung urutan yang ke-10, indeks yang 10 berarti head 10 gitu kan. Berarti di atas si paling atas turun ke bawahnya 10 kayak gitu teman-teman. Nah, ini bisa dilihat diagram head-nya. Jadi ketika snapshot-nya ini di 1 2 3 4, otomatis head-nya di sini. Tapi ketika melakukan 2 snapshot lagi, otomatis head-nya itu berpindahlah pada snapshot yang paling atas kayak gitu teman-teman. Nah, oke. Sampai sini udah cukup pusing dengan istilah-istilah gitu ya. Saya tahu memang sulit sih. Oleh karena itu kita langsung saja ke prakteknya ya. Jadi untuk menambah file itu kita cukup tambahkan filenya aja, nanti otomatis file yang ada di working directory itu bakal terrecord gitu ya. Coba kita lihat nih. Kita buat di sini new file.txt. Dengan kita nge-save ini aja, yang tadinya git statusnya itu no commit yet atau ya kosong gitu kan. Coba kita git status ya teman-teman. Nah, otomatis berubah. Dia ada untracked file. Jadi Git itu sudah mendeteksi bahwa ada file nih baru dan itu belum di-track gitu kan. Oleh karena itu kita bisa nambahin gitu kan. Dengan cara mindahin si file 1.txt-nya itu ke staging area dulu ya teman-teman. Sebelum disimpan secara permanen. Coba kita git add ya. Oh ya, untuk git add ini kalian bisa ketiklah nama filenya. Jadi git add file.txt. Dan juga di sini sebenarnya udah di hint juga ya. Kalau misalkan mau nambahin si file.txt ini, kalian bisa lakukan dengan git add si file tersebut. Jadi kalau misalkan file ada 2, jadi ditulis file misalkan file 2.txt dan seterusnya kayak gitu. Nah, coba kita git status lagi. Nah, nanti dari yang berubahnya jadi untracked file warna merah, dia pindah ke staging area. Yang tadi setelah di git add dia pindah ke staging area, dia masuk jadi hijau, change to be committed kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kalian ketika udah masuk ke staging area ini, kalian bisa tuh satu tahap lagi masuk ke simpan permanen atau git commit. Untuk git commit itu bisa git commit strip m file.txt misalkan kayak gitu ya. Oke, aku jelasin dulu. Jadi maksudnya -m ini adalah parameter message. Jadi strip m ini untuk ngasih tahu nih commit ini mau dikasih nama apa gitu kan. Coba kita enter ya. Nah, berhasil dia ngebikin satu buah commit dengan SHA-nya 95 AAA 5A gitu kan. Kalau misalkan kalian lakukan di komputer pribadi kalian, SHA-nya ini pasti nggak bakal sama. Mungkin teman-teman bisa kali ya yang ngelakuin, tulis di kolom komentar kalian dapat hash apa untuk nambahin satu file doang tanpa ada isinya sama sekali. Oke, boleh ditulis. Karena hashnya ini pasti beda-beda. Jadi, si Novel D003B 25 kan, si Asa 127 7B 15 ya kan. Ya, semua bakal beda-beda. Dan ini memang keren sih. Jadi dengan beda-beda itu sendiri pun dengan 1 juta commit ini pun SHA-nya itu nggak ada yang sama dengan yang di lokal kita. Dengan kalian yang copy-in di sini tuh nggak bakal ada ketemu yang sama. Jadi kemungkinan besar commit hash-nya itu, SHA-nya itu tabrakan itu 0 kayaknya sih. Karena jujur aku belum pernah ketemu yang double. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi komen untuk ngecek susunan dari si commit atau snapshot itu dengan cara git log ya teman-teman. Ini bisa dilihat commit dengan hash 95AA bla bla bla. Author adalah aku sendiri. Terus ditulislah kapan itu dibuat.
yaitu 16 Desember, hari Jumat, jam berapa. Terus ini juga ada plus 7 GMT kalau nggak salah sih. Nah, ini commit message-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita Nah, lanjut ini lagi. mau tambahin, Kak. Oh iya, boleh. Ini kan kalau teman-teman lihat nih kan ada banyak ya komen-komennya. Mungkin teman-teman bakal teriak Wah, help apa? gitu, help, teriak help. Itu bisa aja teman-teman langsung tulis di itu git min help. Nah, Oh, ini Minha aja juga bakal cukup sih. Jadi ya nanti, minha juga apa-apa, tapi min help juga bisa. Heeh. Ini bakal nunjukin semua komen-komen yang bisa git lakukan. Ini kayak cheat sheet-nya gitu lah. yes. Kalau kalian bingung entah gimana, hilang arah gitu ya, bisa diakses help-nya ini. Cukup Tuh. dijelaskan ya penggunaannya. Ini kan kalau Gitu. lihat ada banyak nih ya. Fetch, pull, push. Kita bahas satu-satu. Yes. Seperti itu. Kemudian, oke, kita lanjut. Oke, sampai sini aman lah ya. Karena aku lihat semua udah pada nge-commit dengan hash yang berbeda-beda. Nice. Nah, di sini misalkan kalian ya, ini agak ajok saja sih. Jadi biasanya tuh kalau misalkan kita bikin commit ya, itu kan bingung ya, mau nulis apa gitu kan ya. Beginilah munculnya ya kan. Created main loop gitu kan. Terus ada lagi HAAA gitu kan. Ini kayaknya udah stres banget sih. Codingannya nggak jalan-jalan kayaknya sih. Yang penting kesimpan perubahannya. Ya, kayak gitu. Jadi ini nanti kalau misalkan perubahannya udah banyak nih, pasti bakal panjang kayak gini juga. Dan lama-kelamaan kalau misalkan dilihat secara sekilas nih ya, kalau misalkan cuman kayak gini aja, komen apa message-nya ini lumayan sulit lah dimengerti gitu kan. Harus benar-benar dilihat ini tuh apa sih perubahannya gitu kan, sulit gitu kan. Nah, oleh karena itu adalah namanya conventional commit message untuk mempermudah kita ngebikin commit message itu sendiri. Oke. Mungkin yang sering muncul di dunia industri ya. Let's say ada 3 ini. Biasanya ada feature atau biasa disingkat FEAT, ya feed. Sorry bahasa Inggrisnya jelek. Terus lanjut lagi ada fix ketika commit itu berisikan baris-baris codingan untuk ngefix suatu bugs. Terus ada juga chore. Ya ini tuh biasanya berisikan perubahan tapi nggak berpengaruh ke fitur apapun. Misalkan kalian, oh variabelnya ini A ya, kayaknya kurang bagus gitu kan. Kurang jelas itu, kenapa nama variabel A gitu kan. Mau diganti gitu, dari variabel A diganti misalkan rumah gitu kan, variabel rumah. Itu bisa pakai commit message chore gitu teman-teman. Nah ini mungkin salah satu contohnya misalkan feature, menambahkan fitur truth gitu kan. Terus fix, button not able to be navigate to the road gitu kan. Jadi ternyata tombol itu tadinya nggak bisa ngarah kemana-mana. Akhirnya dibenerin. Kan kayak kalau kayak gini tuh mudah dimengerti kan. Nggak perlu kita ngecek codingannya, kita udah tahu gitu kan. Ini perubahan ngapain gitu kan. Terus ada juga chore, refactor, code styling. Seperti yang aku mention tadi, nggak berpengaruh pada fitur, tapi codingannya berubah. Biasanya pakai chore, kayak gitu. Oke, misalkan kalian ingin membuat menambahkan baris pertama, menambahkan baris kedua. Coba misalkan di save, terus kalian bisa aja git add file.txt, coba kita git status, sudah masuk ke staging area, lalu kita bisa git commit. Karena ini ibarat kata nambahin suatu hal yang baru, kita bisa ketik feature, menambahkan fitur, menambahkan baris pertama dan kedua. Lalu kita bisa enter. Nah, ini kalau kayak gini, ketika kita lihat historinya, mudah dipahami ya. Jadi nggak perlu ngeliat codingannya, kalian bisa langsung tahu, oh commit ini
menambahkan baris pertama dan kedua gitu lah. Gitu teman-teman. Nah ini salah satu contohnya ketika kalian udah di project yang cukup besar, kalian bisa melihat susunan git log-nya bakal bercabang-cabang. Ini nanti kalian bisa masuk ke materi git branching, tapi untuk hari ini nggak sampai situ dulu. Di sini bisa lihat ada chore, akan fix import cyclic. Ini biasanya kalau kalian udah ngoding terus kalian import library, ngebenerin codingan di atas itu, nah ini pakai chore, expired link translation, terus ada feature nambahin verifikasi email, halaman verifikasi email, terus ada lagi refactor, feature, chore, fix, data logout, dan lain sebagainya. Oke, untuk teman-teman, oke mungkin bisa bantu di ini kali ya, di share kali ya. Gimana ya, sorry. Mungkin bisa bantu di kalau kalian mau ngakses lebih jelasnya conventional commit itu seperti apa, bisa di sini. Oke. Terus di sini juga ada. Nah, bisa lihat di situ. Bisa lihat di situ. Oke. Untuk materi hari ini cukup sampai penambahan file aja. Thank you teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang punya pertanyaan bisa langsung di drop di Slido. Kalau mau nanya-nanya tentang Git atau mungkin tadi materi-materi yang tadi punya pertanyaan, punya studi kasus, boleh diajukan ya. Oke, link Q&A-nya. Ini ada pertanyaan dari Steven di chat ya. Git ini digunakan untuk website atau apa saja, Kak? Oke, pertanyaan bagus, Steven. Git ini bisa digunakan untuk project apa saja, karena tadi sempat di-mention, Git ini bisa mendeteksi segala macam perubahan ya. Jadi Git itu ngeceknya itu berdasarkan checksum ya. Jadi suatu file itu berubah aja satu baris, misalkan let's say misalkan A gitu kan. No, kalau misalkan di Visual Studio Code dia langsung ada nambah perubahan kayak gini, ada perubahan gitu kan. Nah itu bisa nggak cuman di web aja, bisa di entah itu project Android atau project machine learning, apapun itu kalau misalkan filenya itu ada yang berubah saja, MD5, checksum, dan lain sebagainya. Maksudnya identifikasi dari filenya itu udah langsung terrecord dan bisa disimpan menggunakan Git. Kayak gitu, Steven. Oke. Mungkin ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Oke, mungkin bisa di head over ke operator kali ya buat share screen Slido-nya. Ini Kak dari Hanif di chat, dia nanya, Kak ini kira-kira boleh minta sepenggal slide-nya nggak? Tadi agak ketinggalan. Oke, slide-nya nanti bakal bisa diakses ke untuk teman-teman. Nanti kita bakal taruh di playbook ya. Kalau misalkan kemarin teman-teman baca ada playbook, nanti kita bakal tambahin juga di situ link-link yang kita entah itu slide, video, nanti kita bakal taruh di situ ya rekaman pembelajaran hari ini. Kayak gitu. Nanti kalau ada yang ingin misalkan recall lagi nih, ya nanti bisa diakses di playbook kita nanti ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Anonymous. Kita mau tanya, kalau misal kita udah push ke GitHub, terus kita mau bikin commit sebelumnya itu gimana ya, Kak? Kalau kita udah push ke GitHub, terus kita mau balikin ke commit sebelumnya. Jadi di GitHub itu kita nggak bisa langsung kayak edit commit yang kita mau gitu ya. Jadi bisa caranya kita itu di Git lokal kita itu kita reset aja dulu, reset hard. Mungkin jangan reset hard. Mungkin Git reset ke commit yang sebelumnya yang kita pengen push gitu. Nah,
Kalau pas kita pengen push itu dia bakal muncul kayak diverge branch. Soalnya kan yang tadi Kak Faiz bilang itu, soalnya kan parent-nya itu udah beda sama child-nya. Jadi commit-nya itu udah berbeda di itunya. Dia integritasnya udah berkurang, udah nggak ada gitu. Nah, setelah kita reset itu bisa aja kita langsung push force. Nah, tapi push force ini sangat-sangat tidak direkomendasikan. Soalnya dia bakal ngubah integritas dari git history kita. Jadi sebelum kalian git push force itu kalian benar-benar tahu gitu. Oh, ini perubahan yang benar-benar pengen kita ubah gitu. Jadinya sebelum kalau kita pengen edit commit ke commit sebelumnya, pertama itu kita reset, terus kita push force ke GitHub kita atau Git servernya gitu. Gitu. Anonymous siapa ya? Apakah sudah terjawab? Oh, oke. Rakpan. Gimana Kak Faiz? Mungkin ada yang mau ditambahan ini kalau misalkan kita udah push ke GitHub tapi pengen balikin gitu. Selain dari ngebalikin commit yang tadi reset, mungkin teman-teman bisa pakai git revert nanti ya. Nanti mungkin dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ketika perubahan itu kita mau balikin satu commit aja tuh bisa tuh kita revert itu kan. Nanti integritas dari project kita juga lebih rapi kalau misalkan di revert ya, bisa di tracking juga apa aja yang di revert gitu kan. Itu solusinya sih, ada dua kayak gitu. Jadi yang satu itu yang tadi saya bilang itu destruktif ya. Soalnya dia bakal ngapus commit history kita. Sedangkan kalau revert itu kita buat commit baru meniban commit kita yang sebelumnya gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak dari Kak Operator? Oke, pertanyaannya agak advance ya, Arifko ya. Kalau kita sudah membuat fitur di branch berbeda dan fitur itu sudah selesai, apakah lebih baik branch tersebut dihapus atau disimpan saja? Iya, Kak. Sebenarnya ada di Git itu seperti framework ya, atau jadi ada flow namanya Git flow. Ini kita masih belum bahas Git flow ya. Git flow itu emang kayak gitu. Jadi jadi setiap kita mau buat fitur baru di Git, jadi kita buat branch khusus untuk fitur tersebut. Nah, setelah fitur tersebut sudah jadi dan sudah di merge, kalau di Git flow itu dia fiturnya itu branch-nya itu dihapus. Jadi di push ke bagian development, branch development. Nah, di branch fitur yang tadi udah kita buat itu dihapus sebenarnya. Tapi ya terserah kalian sih ya. Tapi kalau menggunakan Git flow sih dia dihapus. Seperti itu sih. Mas Yasha. Yasha nih. Fun fact aja. Kalian mau ngapus branch-nya itu atau nggak dihapus, /.git-nya bakal sama aja. Jadi kalau misalkan kalian tinggalin tuh branch masih ada, karena commit-nya itu kalau misalkan dilihat nanti kan hasilnya tuh sama ya. Kalau misalkan udah dimasukin ke branch utama, sebenarnya size dari .git project-nya sama aja. Jadi mungkin kelihatan lebih rapi, tapi sebenarnya nggak ada efek sama sekali sih mau dihapus dia enggak. Jadi itu preferensi. Kalau mau dihapus boleh, nggak dihapus juga nggak masalah, nggak mempermasalahkan project kita gitu. Mungkin kalau nggak dihapus kalau branch-nya itu udah banyak ya bakal menuhin ini sih ya di GitHub-nya atau di GitLab-nya. Ini Tapi untuk Git flow bisa gitu. Layanan GitHub branching mau 100 atau 500 tidak dikenakan biaya. Nah, ada lagi dari GitHub itu namanya GitHub Flow. Ini kayak flow
dari GitHub. Jadi dia tuh nggak di merge tapi di pull request. Pull request merge nanti kita bahas di week selanjutnya. Oke, mungkin boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Operator. Oke, Nah, Kak Faiz, kalau Git conflict. ini seru. Jadi aku coba share screen lagi ya. Tadi aku sempat bahas ketika perubahan dari klien A sampai tadi yang perubahan, misalkan klien A ini di baris let's say 3-6 melakukan perubahan gitu kan. Tapi ternyata ketika di komputer, misalkan komputer B, itu dia melakukan perubahan di baris 5 aja gitu kan. Otomatis itu menciptakan konflik. Nanti itu bisa diatasi banyak tekniknya, tapi biasanya pahamin dulu baris yang dirubah apa aja gitu kan. Jadi nggak serta-merta langsung, oh digabungin aja gitu kan. Karena A tambah B jadi AB gitu kan. Jadi bagus, nggak serta-merta gitu. Jadi di-compare aja dulu dari baris yang kena konflik. Jadi kalau kena konflik merah-merah, jangan panik, dibaca aja dulu perlahan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi konflik itu terjadi ketika ada dua orang yang ngerubah baris yang sama, itu bakal terjadi konflik. Tapi itu bisa diatasi dengan mudah kok. Tidak usah panik, seperti itu. Mungkin Kak Rifki mau nambahin? Untuk Git conflict ya, mungkin kalau kalian lihat konflik misalnya dari udah lihat dulu sih line yang pengen kalian masukin sama line yang pengen kalian buang itu yang di mana. Nah, itu bisa dilihat. Kalau yang pengen kalian masukin ya berarti yang dibuangnya itu kalian hapus aja. Nah, kalau di VS Code kan juga ada fiturnya ya, kalau nggak salah. Dia kan bisa nge-accept kayak perubahan yang mana yang pengen kita buat. Itu sih. Oke, mungkin ketika kalau mau dibahas lebih lanjut nanti kita bakal bawain di week kedua ataupun ketiga ya teman-teman. Jadi nggak kita borong pada saat ini juga. Nanti otak kalian panas gitu kan. Udah malam-malam jangan dibuat panas. Istirahat sebenarnya. Oke, mungkin boleh lanjut Kak Operator. Tidak bisa. Kenapa kalau menambah file secara manual di terminal tidak bisa? Contohnya kayak gini ke outputnya. Total patch spec apa the text did not match any files. Mungkin ini karena salah satunya kamu filenya itu belum ada ya. Apa .text itu nggak ada di foldernya. Coba kalau di demo kan Pak Is gimana coba? Saya kalau kalian nge-add file yang tidak ada gitu. Kalau nggak salah kayak gini. Iya kan ya? Iya sih. Coba kita share screen. Sorry ya Kak Operator, aku share screen lagi. Nah, itu pastiin kalian tuh udah ada filenya di folder Git kita itu. Kita mau git add file 2.txt yang otomatis itu sebenarnya nggak ada di folder directory kita. Otomatis dia itu did not found gitu kan. Oke, bentar ya. Kalau di kalau nambah file manual, mungkin fun fact bisa gini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian di terminal nih, enggak, daripada kalian typo, lihat nih, kalian ketik aja git add, kan namanya itu file nih, dan itu kan cuma satu doang kan di direktorinya. Sebenarnya kalau kalian pencet tab itu, dia otomatis nge-fill sisanya. Kayak gitu, misalkan kalian ketik file, terus kalian pencet tab nih, dia otomatis langsung nge-fill-nya. Jadi ada autocorrect sebenarnya teman-teman di terminal ya, kalau kalian tahu. Mempermudah hidup. Jadi kalau misalkan yang did not
match any. Kalau misalkan, kalian udah yakin gitu ada di working directory kalian, mungkin saja kalian typo gitu kan, karena kita nggak tahu, kita manusia, mungkin typo tangannya, entah keselip gimana. Jadi menggunakan fitur tab ini sangatlah berguna ya, kayak gitu. Oke, boleh balik ke kakak operator untuk share screen. Atau enggak kalau kalian pengen add satu folder sekaligus gitu, itu kalian bisa git add titik gitu sih ya. Titik itu maksudnya folder ini gitu. Itu kalau udah banyak. Iya kalau udah banyak. Tapi nah itu kan kalau udah banyak tuh kadang-kadang apa gitu ya, ada 5 file gitu kalian ketik ke satu gitu. Kalian bisa langsung git add titik gitu. Apalagi beda-beda folder. Iya. Iya betul. Ya, Itu kita bagus. pakai titik aja jadi langsung ke semuanya. Rating. Oke, lanjut. Apakah commit Tadi. pada repo kita bisa di-hide dari user lain? Sayang sekali nggak bisa. Ya nggak bisa, intinya nggak bisa. Sorry. Dari Kak Rifki mungkin ada tanggapan? Apakah bisa? Saya belum pernah nemu juga. Ada repo kita bisa, nggak bisa sih ya. Mungkin kalau reponya di-hide bisa kalau di GitHub. Dibuat private. Iya dibuat private. Tapi kalau commit nggak bisa. Soalnya kan itu bakal buat integritas repository itu jadi ini kan. Kalau di hide, salah satu hide gitu. Terima kasih Firza atas tanya. Oke, lanjut. Oke, fungsi SHA itu supaya file secured. Let's say nggak secure. Jadi itu untuk generate dari si checksum atau versi dari perubahan file itu sendiri. Kayak gitu sih. Mungkin Kak Rifki ada tambahan? Ya itu kan enkripsi ya. Jadi enkripsi itu yang Kak Faiz bilang tadi itu random. Jadi semua commit yang kita buat itu kan bakal ngasilin sebuah hash yang random. Nah, kenapa gunanya pakai SHA? Soalnya randoman itu mastiin kalau kita itu random dari commit yang lain gitu. Jadi misalnya seperti yang di Linux tadi kan, itu sampai 1 juta commit kan. Nah itu misalnya kalau ada salah satu aja commit itu yang sama, nah itu bakal ngeganggu integritas dari commit story-nya gitu. Jadi fungsinya SHA itu lebih tepatnya untuk membuat random message, random hash untuk menandai sebuah commit tersebut gitu. Jadi sebuah identitas dari commit tersebut itu fungsi dari SHA, fungsi dari hash ya. Mungkin itu aja sih dari aku, Pak Is. Kakak operator, kita masih punya beberapa pertanyaan. Oke. Sip. Kalau gitu boleh Kakak Neta diambil alih kalau udah habis. Nah, oke, teman-teman. Terima kasih Kak Faiz dan Kak Rifki atas sesi Q&A-nya. Oke, sesi Q&A tadi sesi terakhir kita untuk malam hari ini, guys. Jadi, terima kasih untuk yang udah bertanya. Nah, yang pertanyaannya belum terjawab, itu berarti untuk sesi berikutnya ya. Nah, teman-teman yang mau bertanya-tanya nih, boleh banget untuk kontak kakak instrukturnya di luar sesi ini dengan cara connect ke masing-masing atau bisa join Discord kita juga. Nah, join Discord ya guys yang belum join. Iya, betul. Terus kemudian di sini aku mau ngingetin teman-teman buat isi form absen. Karena itu buat tracking juga teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terus juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama sesi kelas berlangsung. Aku mau ngingetin teman-teman lagi, jangan lupa untuk daftar di week berikutnya di tanggal 19 Desember 2022 di jam yang sama juga. Teman-teman bisa daftar di link yang akan di-share di kolom message, langsung dicek aja ya. Kuotanya juga terbatas lagi ya, jadi cepat-cepat daftar untuk
week berikutnya. Teman-teman untuk RSVP weekly keduanya bakal bisa diakses ya udah di message. Di kolom message bakal diadakan hari Senin jam 8 malam juga. Jam-jam segini lah ya. Seperti itu. Oke. Oh iya, Kak Meta. Kita ada sesi dokumentasi nggak, Kak? Kita juga ada sesi dokumentasi, jadi teman-teman boleh langsung on cam aja dan siapin pose terbaiknya ya, karena bakal kita dokumentasikan. Oke, bisa boleh dibantu sama cam dulu. Hilmi, Kak Ulima, Kak Ira, Kak Reja, Kak Labib, Kak Dilan. Chandra, operator. Oke. Mungkin kita kasih waktu berapa lama ya, Kak Meta? Untuk Kak Lilis? Boleh sampai 21.17 kali ya, Kak? Oke. Ini udah pada on cam semua belum ya? Oke, internetku lemot kayaknya. Oke. Mungkin kita ada pose nggak sih Kak Lilis atau Kak Meta buat sesi dokumentasi? Boleh pakai pose kita gini kali ya, Kak? Oke, mantap. Oke, boleh diaba-abain deh. Oke, aku hitung sampai 3 ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, nice. Mau ganti gaya lagi? Boleh, Kak? gaya bebas sekali sekarang ya, Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you, guys. Thank you, Kak Lilis. Thank you. Juga teman-teman Thank you semua. semuanya. Sampai jumpa di week berikutnya Terima kasih, ya. Kak. Semoga sehat Thank selalu. you guys. Terima kasih, guys. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya daftar buat sesi selanjutnya. Jangan lupa feedbacknya ya, feedback form. Iya, feedback form adalah atensi kalian. Seperti itu. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa juga hidupin aja lonceng notifikasi Instagram kita biar gak ketinggalan informasi-informasi terkini seputar kegiatan-kegiatan kita untuk selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di hari Senin. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak. Sama. Oke. Jadi kalau teman-teman Makasih, Kak. mau tanya-tanya langsung di sini boleh. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Sama teman-teman. Thank you, thank you. Oke. Selamat malam Kak Guntur. Udah selesai. Sebenarnya kelasnya udah kelar, barusan banget Kak Guntur joinnya. Pas sudah kelar. Nggak apa-apa. Ngecek doang udah sampai mana. Oke deh.
Lanjut rapat, silakan. Aku baru mau pulang. Itu dia udah pulang. Ayo mau ikut guys? No. Wah, Kak Guntur masih di sana ternyata. Sibuk. Sibuk, kemarin sibuk. Ya udah, lanjutin dulu aja. Aku pamit ya. Bye. Hati Kak. Nah,